Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program kesayangan Anda, Referensiana. Dan masih seperti biasa juga kami buka line telepon bagi Anda-Anda yang ingin bertanya-tanya ataupun curhat sama Kang Z atau Mbak Tika di sini tentang puber kedua. Balik lagi ke pertanyaan saya tadi, apakah salah satu sebab terjadinya perselingkuhan itu akibat puber kedua? Puber kedua. Sekarang ini, sebagai pria, menginginkan wanita itu istrinya itu seperti apa? Oke, sekarang mungkin yang menonton acara ini ada yang baru menikah, terus belum menghadapi masih anget-angetnya lah ya, gitu kan. Tiba-tiba nanti ada juga yang sudah 5 tahun. Ini hati-hati, biasanya usia 5 tahun itu pernikahan sudah mulai basi. Iya, kenapa sih dibilang 5 tahun, 10 tahun itu kenapa kok bisa keluar angka 5 itu? Seperti itu. Kalau masih 1 tahun, 3 tahun kan masih seru-serunya lah ya, udah mulai apes-apesnya gitu, 4 tahun gitu, 5 tahun itu udah basi sama sekali gitu kan. Nah, itu harus dicas lagi. Nah, kadang-kadang sebagai seorang pria menginginkan wanita pada saat yang tadi dibilang supaya suaminya tidak puber kedua, itu harus diperhatikan apakah rutinitas yang dulu pernah dilakukan ya pada pasangan Anda juga dilakukan sekarang-sekarang ini kadang-kadang jarang. Bener kan? Misalnya SMS kata-kata sayang gitu loh. Malah aku dapetinnya dari Mbak Tika gitu. Tapi dia bukan selingkuh loh. Ini ke seluruh dunia begitu. Nah, itu pengobatannya gitu ya. Jadi kita merasakan sesuatu yang benar-benar ada semacam passion gitu pada diri saya. Nah, gitu. ini sudah ada telepon nih sepertinya. Ini curhat banget nih kayaknya nih. Ini dari Arifin di Bogor ya. Halo, selamat siang Mas Arifin di Bogor. Halo. Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang Mas Arifin di Bogor. Silakan pertanyaannya ya. Ya, Mas siang. Ya. Pertanyaannya Mas. Mau tanya itu, Mbak. Nah, saya kan laki-laki usia 39 tahun. Iya. Nah, sudah punya anak 2. Istri saya umur 33 tahun. Oke. Cuma dalam keadaan sekarang ini saya ingin nambah lagi gitu ya. Cuma kehidupan kan nggak mencukupi kan gitu. Jadi gimana solusinya? Saya nggak merasa cukup gitu ya dengan istri yang satu gitu ya. Ingin punya istri lagi, ingin punya istri lagi. Apakah itu yang namanya puber kedua atau gimana gitu ya? Ini keinginannya dari kapan Pak? Mulai tiba-tiba kayaknya nggak cukup, dia punya satu istri. Dari kapan Bapak mulai merasa seperti ini Pak? Udah baru 2 bulan ini gitu. 2 bulan ini ya? Menikahnya sudah berapa lama Pak? Menikah udah 14 tahun. 14 tahun? Udah lama ya. Oke, sudah lama ya Pak Arifin ya. Langsung dibahas ya Pak ya. Kita bahas berdua. Bagaimana nih Pak Bu? Ini mah merasa kurang. Kamu nanya-nanya, udah berapa tahun menikah? Kamu mau jadi istri dia lagi? Pak, nggak deh Pak, nggak jadi Pak. Oke, 39, nggak jauh beda Pak sama saya. Kalau dibilang setiap pria kalau ditanya, mau nggak lu nikah lagi? Pasti mau. Ya kan? Ya kan gitu kan? Nah, di salah satu forum juga orang bilang kalau pria mau nggak nikah lagi, ya pengen dong dapat sesuatu yang baru gitu kan. Nah, sekarang aku tanya dulu kepada Mbak Tika dulu deh sebagai seorang wanita gitu kan, menanggapi yang tadi Pak Arifin di Bogor ini. Kalau buat saya sih Pak Arifin, 14 tahun itu kan juga sebuah perjalanan yang sudah cukup panjang ya sebenarnya dalam sebuah perkawinan. Dan kalau lihat dari usia istri 33 tahun, itu sebenarnya masih cukup muda loh, masih muda banget bahkan ya. Nah, terus 39 itu juga masih muda loh Pak Arifin, itu belum yang tua, itu belum gitu ya. Sama nih, lihat ini si Akang kan kayak begini, udah 9 loh Pak Arifin. Nah, coba Pak Arifin sekarang cari kaca, Pak Arifin masih menarik nggak gitu ya sebagai seorang pria. Dan si istri yang 33 minimum masih kayak saya nggak Pak, yang 49 tahun gitu. Maksudnya daya tarik si istri itu masih ada nggak? Nah, ini yang harus bisa ditemukan oleh Pak Arifin gitu ya. Dan umur 33-39 itu masih muda, artinya belum tua itu sama sekali gitu ya. Jadi harusnya kegairahan dan sebagainya itu masih ada harusnya. Dan usia 14 tahun perkawinan sebenarnya juga ya 4 tahun di atas 10 tahun itu sebenarnya masih kecil juga sih gitu. Oke, kalau aku sih menyikapinya gini, kalau tadi kan Mbak Tika kan, kalau misalnya saya sendiri pribadi untuk mengembalikan masa-masa indah itu dengan cara melihat lagi album kenangan gitu kan, terus juga foto-foto zaman dulu. Honeymoon lagi. Ya, honeymoon kedua, ada puber kedua, ada bulan madu kedua, gitu. Jadi terus juga jalan-jalan lagi ke Binaria. Nggak gitu ada, ya dulu kan ada, dulu kan ada gitu ya, nonton misbar lagi sama-sama gitu, kenangan-kenangan indah. Perkawinan. Gitu kan.
Kenapa? Tiap tahun harus nah, dilakukan. Itu dia, ulang tahun perkawinan. Ulang tahun perkawinan. Tapi kadang-kadang wajib itu karena merasa jenuh, ya kan, ulang tahun hanya gitu-gitu aja, berarti Pak Arifin harus melakukan satu tindakan yang menuju ke arah di mana ulang tahun perkawinan itu tidak hanya potong lilin, cipika-cipiki, anak-anak kumpul, udah. Coba deh sekali-kali runway, pergi dari anak-anak, terus anak-anak titipin ke tetangga, ke neneknya, ini tolong dong titipin berapa bulan, 3 bulan, gila banget gitu kan, 3 hari gitu kan. Nah udah gitu honeymoon deh berdua, pegang-pegangan tangan, dan ingat seperti yang akan saya bilang, peganglah tangan suami di sebelah kiri. Nah, jadi kalau misalnya ini, Mbak Tika coba pegang saya. Nah, pegang. Ini menggreget ini bahasa Jawanya nih. Nah, jadi pada saat dipegang, usap-usaplah. Karena apa? Otak kanan sebagai otak imajinasi itu yang akan menggerakkan sesuatu jangan diusap-usap ya. Ini usapnya belah mana? Ini bukan diusap ini. Ini kalau kucing dicengkeweng ini. Usapnya mana? Nah, di sebelah sini. Oh, pada saat usap. Nah, pada saat diusap gitu. Ya, udah gitu ya. Pada saat diusap-usap, otak kanan itu bekerja. Sehingga menimbulkan rangsangan untuk flashback dan imajinasi. Nah, jadi kalau misalnya suaminya gitu ya, ini istrinya, sayang gitu ya, diusap-usap, tapi sekali-kali aja, jangan terlalu belak-belakan juga, sayang, cintaku, negeriku, impianku, surgaku, ayam gorengku gitu kan, segala macam dikeluarkan. Nggak perlu, hanya sekilas-kilas aja untuk merangsang refleks dari otak kanannya dia. Tapi mudah-mudahan sih Bapak orang yang romantis ya, mudah-mudahan ya. Gitu. Ya, Pak Arifin, ayo lo mulai lo, sisi keromantisannya ditimbulkan lagi. Tadi ulang tahun pernikahannya mungkin sekarang dirayakan dengan cara yang berbeda dari yang dulu-dulu, ya nggak sih? Jadi jangan yang bosen-bosen Pak, jangan standar-standar aja gitu, pergi ke pantai, kalau biasanya pergi ke gunung gitu ya. Harusnya istrinya juga nonton istrinya. Iya ya, tapi takut dong istrinya nonton, istrinya nggak tahu bapaknya pengen cari lagi kan. Terus kata Kang Z tadi bilang, pegang Pak tangannya Pak, diusap-usap gitu ya, biar terangsang juga otak imajinasinya gitu ya. Tips yang sangat menarik. Nah, kalau misalnya Anda ingin tahu tips-tips lainnya seputar puber kedua, dan saya sih berharap tidak ada puber kedua dalam rumah tangga saya, Kalau gitu, Anda jangan kemana-mana, tetap di Referensiana, dan kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.